Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Asal sekolah SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di sini, saya akan membahas mengenai bab 16, yaitu routing topologi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama, konfigurasi routing. Poin kedua, share internet connection. Poin ketiga, konfigurasi NAT. Poin keempat, konfigurasi NAT permanen. Poin kelima, fix IP address DBN router server. Poin keenam, konfigurasi resolver. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Pada materi ini saya akan membuat semua server bisa saling berkomunikasi menggunakan router. Jadi di sini saya akan masuk ke router Debian. Di sini saya sudah masuk sebagai root. Lalu kita ketikkan nano /etc /cctl.conf. Kita enter. Lalu kita cari yang net IPv4 IP forward 1. Kita hapus tanda pagarnya. Lalu kita ctrl plus x y, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan perintah yang sama. Kita enter. Di sini terlihat bahwa konfigurasi tadi sudah tersimpan. Lalu kita keluar saja menggunakan ctrl x. Setelah itu saya akan mengaktifkan kembali menggunakan perintah sys ctl -p. Lalu kita enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini, yaitu net IPv4 IP forward 1, itu artinya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan cek apakah Ubuntu client sudah bisa terhubung ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan pergi ke Ubuntu client terlebih dahulu. Lalu kita akan ping pada Ubuntu desktop, yaitu ping .10.10.10.3. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, hasilnya TTL. Kita akan coba ping pada Ubuntu server. Kita ping dengan IP-nya 172.16.1.2. Kita enter. Nah, pada Ubuntu server juga sudah bisa ya. Di sini hasilnya TTL. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai share internet connection. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat router Debian-nya bisa terhubung ke internet. Di sini saya akan masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kita akan ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, karena router Debian ini belum terhubung ke internet. Untuk menghubungkannya, pastikan terlebih dahulu sudah tersambung ke Wi-Fi. Akan ke control panel. Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Di sini kita klik yang Wi-Fi, lalu Properties. Kita klik yang Sharing, lalu kita checklist yang bagian Allow other network user to connect. Seperti ini, lalu kita pilih yang Ethernet 2 karena saya memakai yang ini. Lalu kita klik OK. Virtual focus only. Sini saya akan cek IP-nya. Kita klik yang details. Nah, di sini IP-nya sekarang menjadi 192.168.137.1. Kita ketikkan nano /etc /network /interfaces. Di sini saya akan ubah address-nya menjadi 192.168.137.10. Lalu gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.137.1.
Setelah itu kita simpan menggunakan ctrl-x, ya, lalu enter. Lalu saya akan merestartnya menggunakan perintah system ctl restart networking. Kita enter, kita ketik if up endpost 3. Nah, di sini IP-nya sudah berubah, yang tadinya 192.168.56.10 sudah berganti menjadi 192.168.137.10. Lalu kita akan mematikan Windows Defender Firewall. Kita ke control panel, System and Security, Windows Defender Firewall, turn Windows Defender Firewall, lalu kita matikan. Kita OK. Lalu kita akan coba ping 192.168.137.10. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya, karena hasilnya TTL. Lalu kita akan coba ping 8.8.8.8, kita enter. Nah, pada ping kali ini juga hasilnya TTL. 8.8.8 itu untuk mengecek apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Karena di sini saya sudah TTL, maka router Debian-nya pun sudah berhasil terhubung ke internet. Kita ke materi selanjutnya mengenai konfigurasi NAT. Jadi setelah tadi bisa menghubungkan router Debian ke internet, maka di sini saya akan menghubungkan Ubuntu client, Ubuntu server, dan juga Debian server ke internet. Tetapi karena memiliki IP yang berbeda-beda, maka di sini saya akan coba menggunakan NAT untuk menerjemahkan IP-nya itu ke public. Pada router Debian ini, saya akan coba memount Debian filenya terlebih dahulu. Caranya itu dengan mengetikkan sudo apt strip cd-rom add. Kita enter. Lalu kita pilih device, lalu optical drive. Open. Kita enter. Jika sudah, kita bisa install menggunakan sudo apt install iptables. Kita enter. Kita ketikkan y, kita enter. Jika sudah selesai menginstal iptables, kita bisa menggunakan perintah. Cukup panjang perintahnya, yaitu iptables min t nat min a post routing min o and post 3 min j masquerade. Lalu kita cek apakah router Debian sudah mendapatkan akses. Kita ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini router Debian-nya sudah berhasil mendapatkan akses internet. Nah, pada saat saya ping 8.8.8.8 di semua virtual mesin, hasilnya sudah berhasil ya teman-teman, karena TTL. Untuk pembahasan materi selanjutnya mengenai konfigurasi NAT permanen. Caranya kita bisa masuk ke router Debian. Saya akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir /etc /iptables. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan ketikkan iptables save /etc /iptables /roles .v4. Lalu kita enter. Lalu saya akan coba mengeceknya menggunakan perintah cat /etc /iptables /roles .v4. Enter. Lalu saya akan coba ketikkan nano /etc /apayt /sources .list. Ini kita bisa hapus tanda pagar yang ini. Nah, seperti ini.
Dan jika kalian tidak ada tulisan seperti ini, maka kalian bisa ketik sendiri. Lalu kita tekan Ctrl X, Y, lalu kita enter. Lalu di sini untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah head slice etc slice apt slice sources dot list. Kita enter. Nah, seperti ini. Lalu saya akan ketikkan apt update. Kita enter. Seperti ini. Lalu di sini saya akan ketikkan apt install iptables strip persistent. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba ping ke Ubuntu server. Kita ping 888, kita enter. Nah, di sini sudah ada TTL. Di sini juga saya akan ping ke Ubuntu desktop. Akan coba ping seperti yang ada di Ubuntu server, yaitu ping 888, lalu kita enter. Nah, di sini pun hasilnya TTL ya, teman-teman. Masuk ke materi fix IP address VPN router server. Jadi pada materi kali ini jika kalian power off mesinnya, maka saat dinyalakan kembali IP-nya akan hilang. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan memberitahu caranya agar ketika di power off lalu dinyalakan kembali virtual mesinnya, IP-nya itu masih tetap ada. Di sini saya sudah masuk ke router Debian. Saya juga sudah masuk ke root. Saya akan ketikkan nano slice etc slice network slice interfaces. Kita enter. Nah, pada bagian bawah ini kita masuk ke materi fix IP address Debian router server. Jadi pada materi kali ini jika kalian power on mesinnya, maka saat dinyalakan kembali IP-nya akan hilang. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan memberitahu caranya agar ketika di power off lalu dinyalakan kembali virtual mesinnya, IP-nya itu masih tetap ada. Di sini kita masuk ke router Debian. Di sini juga saya sudah masuk ke root. Saya akan ketikkan nano slice etc slice network slice interfaces. Kita enter. Bagian sini kita ketikkan auto enforce 3. Lalu pada bagian ini juga saya akan ketikkan auto enforce 8. Pada bagian ini saya akan ketikkan auto enforce 9. Setelah itu kita simpan menggunakan Ctrl X, Y, lalu kita enter. Lalu saya akan merestartnya menggunakan perintah sistem ctl restart networking. Kita enter. Lalu kita ketikkan if up enpos 3 enpos 8 enpos 9. Kita enter. Lalu di sini saya akan coba melakukan hal yang sama pada Debian servernya. Kita ketikkan nano slice etc slice network slice interfaces. Pada bagian ini saya akan ketikkan auto enpos 3. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan merestartnya dengan menggunakan perintah sistem ctl restart networking. Kita enter. Lalu kita ketikkan if up enpos 3. Kita enter. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi resolver. Di sini saya akan coba ping google.com. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya gagal. Jadi untuk bisa berhasil kita bisa menggunakan perintah sudo nano slice etc slice resolve.conf. Kita enter. Lalu pada bagian
name server ini kita bisa tambahkan pagar. Lalu di sini saya akan ketikkan name server 8.8.8.8. Lalu saya TRL X Y, kita enter. Di sini saya akan coba ketikkan ping google.com, kita enter. Lalu kita akan lakukan pada Ubuntu desktop juga. Kita enter. Lalu nama servernya kita tambahkan tanda pagar. Lalu di bawahnya kita tambahkan name server 8.8.8.8. Kita ctrl X Y, kita enter. Lalu kita akan coba ping google.com. Nah, pada Debian desktop juga hasilnya TTL. Lalu saya akan coba pergi ke Firefox. Nah, seperti ini ya teman-teman.